Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Selamat datang teman-teman semuanya, salam sejahtera, semoga selalu tercurahkan kepada kita semua. Tidak lupa pula sekarang saya ingin menyampaikan rasa penghormatan saya kepada Kepala Sekolah SD Tekunya Arif Fatih Bilingual School, Miss Mailani, dan juga kepada guru-guru semua yang telah memberikan waktunya, meluangkan waktunya untuk hadir dalam kegiatan kita pada sore hari ini. Nah, izinkan saya, Miss Rul Hayati, pada hari ini ingin memandu seminar dari teman kita yang bernama Miss Feby dalam rangka presentasi penelitian tindakan kelas, ya. Nah, baiklah, langsung saja sebelum Miss Feby presentasi, saya ingin mempersilahkan kepada Miss Mailani sebagai kepala sekolah untuk menyampaikan beberapa patah kata. Waktu dan tempat dipersilahkan kepada Miss Mailani. Terima kasih kepada Miss Misrul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk teman-teman guru semuanya yang sudah berhadir pada program sore hari ini. Jadi alhamdulillah salah satu teman kita ya Miss Feby telah mengikuti, hampir selesai mengikuti kegiatan PJJ. Insya Allah tinggal 1 minggu lagi ya Miss ya. Mudah-mudahan apa yang Miss Feby peroleh nanti ya bisa teman-teman ambil contoh ya dan bisa memberikan motivasi untuk kita semuanya. Nah karena ini Miss Feby dari kita ini alhamdulillah Miss Feby yang baru mulai untuk PPG, jadi mungkin nanti ke depan juga untuk teman-teman yang lain bagaimana cara membuat PPK ya. Jadi kebetulan untuk Miss Feby sendiri judulnya ya untuk PTK Miss Feby itu tentang upaya meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa pada pembelajaran tematik melalui model based learning di kelas 4 SD Tekunya Arif Fatih Bilingual School. Jadi harapan saya yang untuk teman-teman dan Miss Feby khususnya ya ini bisa istilahnya ini wadah ataupun batu loncatan untuk kita semuanya agar kita ke depan semua kita bisa membuat PTK. Gitu dia. Jadi hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Miss Mailani. Untuk mempersingkat waktu kita, langsung saja saya persilahkan kepada Miss Feby untuk menyampaikan hasil seminarnya pada hari ini. Silahkan Miss Feby. Terima kasih Miss Misrul. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman sekalian yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir dalam seminar atau presentasi penelitian tindakan kelas pada sore hari ini. Saya mengucapkan terima kasih juga kepada Miss Melani yang sudah meluangkan waktunya juga dan sudah membimbing kami selama proses PPG ini. Nah, hari ini izinkan saya untuk berbagi tentang hasil penelitian tindakan kelas yang saya lakukan selama sebulan, yaitu dari Oktober sampai November 2020 di kelas 4 SD Tekunya Arif Fatih Bilingual School. Sebelumnya saya izin share screen dulu ya, Miss. Oke, apakah screen saya sudah terlihat? Sudah ya. Oke. Nah, judul untuk PTK saya atau penelitian tindakan kelas ya, yaitu upaya meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa pada pembelajaran tematik melalui model PJBL atau Project Based Learning di kelas 4 SD Tekunya Arif Fatih Bilingual School. Nah, pertama-tama, kenapa untuk latar belakangnya, mengapa saya memilih PJBL ya? Nah, jadi penelitian tindakan kelas ini latar belakangi karena hasil observasi awal yang saya lakukan kepada pembelajaran tematik kelas 4 siswa SD Tekunya Arif Fatih Bilingual School, terutama kelas 4A, kelas yang saya ampuh.
Dan menurut hasil observasi, hasil belajar siswa itu masih tergolong rendah dan membutuhkan tindakan perbaikan. Nah, untuk kenapa dikatakan rendah, hal itu terjadi karena beberapa faktor, yaitu ada beberapa siswa yang masih pasif dan kurang termotivasi dikarenakan guru hanya menerapkan metode ceramah yang cenderung monoton dan kurang menarik. Nah, sehingga mengakibatkan hasil belajar siswa juga menunjukkan hasil yang masih rendah dan perlu perbaikan. Nah, berdasarkan hasil pengamatan tersebut, kami selaku peneliti ingin menciptakan sebuah inovasi pembelajaran yang dapat mendorong peningkatan aktivitas siswa dan juga hasil belajar siswa kelas 4 melalui model PJBL atau Project Based Learning untuk mengatasi masalah tersebut. Nah, tujuan penelitian kami yaitu untuk meningkatkan 3 hal. Yang pertama, meningkatkan keterampilan guru, kemudian meningkatkan aktivitas siswa, dan juga yang ketiga, meningkatkan hasil belajar siswa. Seperti itu. Nah, sebentar nih saya scroll ke bawah dulu. Nah, ini untuk tujuan penelitiannya, seperti yang saya sampaikan tadi ada 3. Yang pertama untuk keterampilan, diharapkan dengan adanya penelitian PTK ini dapat meningkatkan keterampilan guru dalam pembelajaran tematik di kelas 4 khususnya SD Tuku Nyari Fatih Bilingual School. Kemudian aktivitas belajar siswa dan juga yang terakhir diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar siswa dalam pembelajaran tematik melalui PJBL ini. Nah, untuk kajian teori, saya di sini memaparkan tentang penelitian tindakan kelas yang sama-sama sudah kita ketahui bahwa penelitian tindakan kelas itu adalah sebuah usaha dari guru selaku pengampu kelas ya untuk memecahkan segala masalah yang kita hadapi selama pembelajaran di dalam kelas. Jadi yang tahu masalah di kelas itu kan pasti guru kelasnya, guru yang mengampu mata pelajaran tersebut. Jadi tujuan diadakan PTK itu untuk mencari solusi dari masalah yang dihadapi, seperti itu. Kemudian untuk model kan saya ambilnya model project based learning, di mana pengertian project based learning itu menurut para ahli sudah saya paparkan di sini. Kesimpulannya adalah model project based learning itu adalah satu model pembelajaran yang inovatif yang berpusat kepada siswa atau student centered. Nah, peran guru di sini apa? Peran guru di sini hanya sebagai fasilitator sekaligus sebagai motivator, di mana siswa lebih aktif di sini, lebih aktif, lebih diberikan kesempatan untuk berkembang, mengembangkan kreativitas untuk membuat proyek. Nah, karena kan judulnya project based learning, jadi mereka akan membuat proyek sehingga pembelajarannya lebih bermakna dan diharapkan hasil belajarnya juga dapat meningkat. Seperti itu. Kemudian terkait dengan hasil belajar itu pengertiannya sendiri adalah capaian siswa terhadap suatu materi ajar, baik dari segi nilai atau skor, dan juga dari segi afektif dan psikomotoriknya. Kemudian hasil belajar juga merupakan representasi keberhasilan dan ketuntasan suatu proses pembelajaran di dalam kelas. Nah, untuk metode penelitiannya, yang pertama saya akan memaparkan pendekatannya. Seperti yang saya sudah sampaikan sebelumnya, pendekatannya adalah pendekatan penelitian tindakan kelas atau PTK dengan 4 tahapan. Yang pertama itu tahapan perencanaan, yang kedua tahapan pelaksanaan, kemudian yang ketiga itu tahapan pengamatan, kemudian yang keempat adalah refleksi. Nah, jadi untuk melakukan PTK itu dibutuhkan tahapan-tahapan yang lazimnya itu ada 4 tahapan. Nah, subjek penelitiannya siapa? Subjek penelitiannya adalah siswa siswa saya, kelas 4A, yang berjumlah 13 orang. Nah, untuk objek yang diteliti adalah kegiatan guru, aktivitas siswa, dan juga diharapkan dapat meningkat pula hasil belajarnya nanti. Untuk waktu sendiri, seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi, kami meneliti membuat PTK ini selama sebulan, yang diawali tanggal 10 Oktober sampai 16 November. Pertama itu ada kegiatan prasiklus, itu kegiatan sebelum tindakan, itu tanggal 10 sampai 17 Oktober, kemudian ada siklus 1 dan siklus 2. Nah, untuk informasi, siklus 1 dan siklus 2 ini, masing-masing siklus itu terdiri dari 2 pertemuan. Jadi, siklus 1, 2 pertemuan, siklus 2, 2 pertemuan.
Kemudian tempatnya di SD Tukun Arifati Bilingual School, namun karena kita masih masa pandemi, kita menggunakan Zoom ya seperti biasa untuk pembelajaran di kelas dan juga kelas 7. Untuk perencanaannya sendiri, sebelum melakukan PPK, kami membuat perencanaan, yaitu membuat perangkat RPP, kemudian LKPD atau worksheet atau LKS, kemudian bahan ajar dan juga instrumen tes. Nah, untuk siklus 1 itu yang kami terapkan itu pada tema 4, subtema 3 dan TB 5. Kemudian yang kami siapkan juga soal pretest dan posttest, kemudian melalui Google Form ya. Kemudian juga instrumen penelitian. Nah, untuk pelaksanaannya seperti yang saya sampaikan tadi itu ada 4 tahap. Ya, pertama direncanakan dulu sesuai dengan RPP, kemudian ya ini ada siklus 1 untuk perencanaan siklus 1. Nah, untuk tema 4, subtema 3 dan TB 5. Ini saya tidak bacakan satu-satu ya Miss, nanti saya boleh share kepada Miss semuanya. Nah, untuk siklus 1 sendiri untuk pelaksanaannya menggunakan model project based learning itu anak-anak seperti biasa pada awal ya kita membuka pelajaran seperti biasa. Nanti di tengah-tengah pembelajaran mereka akan membuat proyek bersama teman-temannya. Nah, dalam hal ini kemarin kami mencoba menggunakan fitur breakout room kepada siswa untuk membuat proyek bersama, untuk berdiskusi dan membuat proyek bersama. Kemudian setelah proyek selesai dikumpulkan, kemudian guru akan memberikan refleksi, penguatan, dan balikan. Nah, kemudian ada juga siklus 2, itu kami buat di tema 5, subtema 2 dan PB 4, lebih kurang sama, namun perbedaannya hanya di proyeknya. Kalau di siklus kedua, itu proyeknya adalah mereka membuat peta konsep dan tabel pengamatan tentang pahlawan. Nah, setelah melakukan kegiatan pelaksanaan, nanti juga ada observasi dan evaluasi. Nah, ini adalah lembar observasi yang kami coba susun dari sumber-sumber. Nah, ini ada 10 indikator untuk keterampilan guru. Nah, ini sebenarnya bebas ya, sesuai dengan keinginan dan kebutuhan kita, kebutuhan permasalahan di kelas kita. Jadi tidak patokan seperti ini, tapi kita menyesuaikan dengan permasalahan yang kita temui. Dan kita mau cari solusinya apa, jadi indikatornya kita sesuaikan. Kemudian ini untuk aktivitas siswa. Di aktivitas siswa saya menuliskan 8 indikator. Ini juga sama, kita mau melihat aktivitas siswa di bagian mana, jadi kita bebas menentukan indikatornya. Seperti itu. Itu adalah kewenangan masing-masing guru sebagai peneliti. Kemudian setelah itu nanti diadakan refleksi. Nah, untuk pengumpulan datanya, kami menggunakan 2 teknik. Yang pertama teknik observasi, yaitu seperti tadi ada lembar observasi siswa dan guru. Kemudian ada teknik tes, yaitu memberikan soal berupa Google Form kepada siswa di awal sebagai pretest dan di akhir sebagai post-test untuk melihat peningkatan hasil belajar mereka. Kemudian nanti ada juga teknik analisis, kami menggunakan teknik analisis seperti ini, menurut Sudijono itu menggunakan sistem presentase untuk hasil belajar dan aktivitas guru dan siswa. Nah, ini untuk kriteria ketuntasannya, untuk belajar siswa, kalau sesuai KKM kita, jadi kalau beda sekolah, jadi beda KKM-nya dan beda kriteria ketuntasannya. Nah, untuk kriteria ketuntasan juga bebas, kita bisa menentukan sendiri. Kalau kita KKM ada 80, berarti di bawah 80 masih remedial, di atas 80, dan seterusnya itu sudah tuntas. Kemudian untuk kriteria aktivitas siswa, di sini 0 sampai 1 tidak baik, 1,1 sampai 2 kurang baik, dan seterusnya. Nah, setelah kami melakukan penelitian selama 2 siklus atau 4 pertemuan, kami mendapatkan hasil sebagai berikut. Nah, untuk awal kami melakukan prasiklus, seperti yang saya katakan tadi, ada pratindakan, artinya sebelum kita menerapkan project based learning, kami melihat dulu kondisi awal siswa dengan memberikan pretest. Nah, seperti itu. Nah, ketika kami melakukan pretest,
itu didapatkan hasil seperti berikut. Terdapat 53,85% siswa yang tuntas, dengan juga persentase yang tidak tuntas adalah 46,15%. Nah, berdasarkan hasil pratindakan ini, dapat dilihat bahwa hasil dari ketuntasan belajar siswa itu hanya 7 orang siswa yang tuntas dan sisanya belum tuntas. Nah, untuk itu, berangkat dari situlah kenapa kami sebagai peneliti ingin melakukan perbaikan, ingin melakukan tindakan untuk perbaikan di kelas 4 seperti itu. Nah, dipilihlah project based learning sebagai model pembelajarannya. Kemudian ketika kami sudah mengetahui, oh masalahnya itu di hasil belajar kan, kemudian kami melakukan siklus 1. Nah, sesuai dari perencanaan yang sudah kami buat di dalam RPP, nah perencanaannya seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, untuk siklus 1, kemudian ada juga pelaksanaannya. Nah, kemudian setelah kami melaksanakan siklus 1, nanti sudah kita terapkan model project based learning-nya, kemudian di akhir pertemuan di siklus 1, kami melakukan post test. Nah, post test itu yang untuk siklus 1 terdiri dari 10 soal pilihan ganda dengan nilai maksimum 10 dan nilai KKM 80. Nah, untuk hasilnya, di siklus 1 kami mendapatkan hasil seperti ini, terdapat 76,92% siswa yang tuntas, artinya 10 siswa yang tuntas, sedangkan 3 siswa lagi atau 23,08% itu tidak tuntas. Nah, dalam hal ini, kalau kita lihat persentasenya 76,92%, apakah ini sudah berhasil tindakan kita? Pertanyaannya seperti itu ya. Nah, jawabannya belum. Nah, untuk siklus 1 ternyata sudah dilakukan, sudah diterapkan model pembelajaran, namun pembelajarannya belum berhasil. Kenapa dikatakan belum berhasil? Karena tadi di awal kriteria ketuntasan yang saya tentukan adalah siswa dikatakan tuntas apabila nilai siswa itu di atas 80 per siswa. Dan dikatakan tuntas juga apabila nilai keseluruhan per kelas itu di atas 80%. Namun pada siklus 1 saya mendapati 76,92%, artinya masih di bawah 80%. Nah, ini artinya pada siklus 1 masih istilahnya masih rendah, masih di bawah kriteria ketuntasan. Makanya dibutuhkanlah tindakan selanjutnya untuk perbaikan, artinya tindakan di siklus kedua. Nah, seperti itu. Itu untuk hasil belajar dulu. Untuk keterampilan guru, untuk siklus 1 sudah baik. Kami dibantu oleh observer, dalam hal ini observernya Miss Mira Tuliani. Terima kasih Miss Mira atas bantuannya. Nah, ini adalah hasil observasi dari observer untuk melihat keterampilan guru, dan alhamdulillah hasilnya sudah sangat baik. Kemudian ini untuk aktivitas siswa, di mana yang mengamati atau mengobservasi adalah kami, saya sendiri selaku peneliti dan juga dibantu oleh observer. Dan kami mengamati pengamatan siswa di siklus 1 juga sudah baik dengan rata-rata 2,1. Kemudian karena tadi nilai nah di sini direfleksi ya, setelah dilakukan pelaksanaan, jadi observer dengan peneliti itu akan melakukan refleksi. Nah, tadi hasil belajar masih terhitung rendah karena ketuntasan di siklus 1 hanya 76,92%, artinya belum mencapai 80%. Nah, dikatakan tuntas apabila lebih dari 80%, seperti itu. Akibatnya, kami akan melakukan tindakan di siklus 2 untuk perbaikan. Nah, berikut ini adalah siklus 2, perencanaannya sama, seperti yang pertama, namun di aktivitas proyek kami lebih tingkatkan lagi. Kemudian untuk pelaksanaannya, nah ini untuk hasil observasinya. Untuk hasil observasi, alhamdulillah kami dapati hanya 1 orang siswa yang tidak tuntas. Selebihnya 12 siswa sudah tuntas semua dengan persentase 92,31%. Ya, ini sudah tuntas ya. Sedangkan 1 lagi belum tuntas atau 7,69%. Nah, data ini yang kami dapatkan ini adalah data siklus 2 yang alhamdulillah hasil belajarnya sudah meningkat dari siklus jika dibandingkan dengan siklus pertama, seperti itu. Kemudian untuk keterampilan guru di sini untuk siklus 2 juga sudah meningkat, sudah mencapai 3,9 rata-ratanya. Kemudian aktivitas siswa juga sudah meningkat, sudah mencapai 3,5, seperti itu.
Nah, untuk refleksi untuk siklus 2, nah seperti ini. Jadi karena sudah mencapai 92,31%, artinya pembelajaran dengan upaya penerapan project based learning itu sudah dikatakan berhasil karena sudah mencapai indikator keberhasilan, yaitu minimal 80%. Nah, ini untuk pembahasannya. Nah, ini untuk tabel ya, bisa dilihat perbedaannya. Tadi untuk siklus 1, yang kami dapati seperti ini, dari keterampilan guru sudah sangat baik, aktivitas siswa sudah baik, namun prestasi belajar masih belum. Nah, untuk itu dilakukanlah perbaikan di siklus kedua, seperti yang saya sudah sampaikan tadi. Nah, untuk hasil di siklus 2 sendiri, bisa dilihat dalam tabel. Nah, semuanya untuk keterampilan guru sudah sangat baik, aktivitas siswa juga sudah sangat baik, dan prestasi belajar juga sudah tuntas, sudah melewati angka 80%, yaitu 92,31%. Seperti itu. Nah, untuk penutup, saya akan menyampaikan kesimpulan. Kesimpulannya adalah untuk penelitian PTK, dalam hal ini berjudul upaya meningkatkan aktivitas dan belajar siswa, alhamdulillah sudah berhasil dengan menerapkan model project based learning di kelas 4 di Tukonya Rifat Bilingual School dengan keterampilan guru yang meningkat dari siklus 1 ke siklus 2, siklus 1 3,3 dan siklus 2 meningkat menjadi 3,9. Untuk aktivitas siswa juga meningkat dari 2,1 rata-ratanya menjadi 3,5. Kemudian dari hasil belajar juga dari siklus 1 ke siklus 2 sudah meningkat, yang awalnya di siklus 1 itu 76,92%, kemudian meningkat menjadi 92,31%. Oke, hanya satu orang yang belum tuntas seperti itu. Nah, sehingga dapat disimpulkan bahwa hasil belajar siswa juga sudah meningkat atau sudah mencapai indikator keberhasilan. Nah, jadi ketika siklus 2 sudah berhasil atau sudah mencapai ketuntasan yang diharapkan, nah itu artinya siklus sudah selesai, artinya tidak perlu adanya perbaikan lagi. Jadi siklus sudah selesai ketika pembelajaran yang kita terapkan sudah berhasil. Nah, dalam hal ini karena sudah berhasil ya, jadi siklusnya kami hentikan, hanya cukup 2 siklus saja. Seperti itu. Untuk lampiran, mungkin saya akan memperlihatkan sedikit. Ini adalah RPP yang sudah kami rancang kemarin. Ini. Nah, ini RPP untuk siklus 1 dan siklus 2. Saya percepat ke bawah ya. Ini instrumennya. Kemudian ada soal. Jadi muncul. Oh, Miss. Kayaknya jaringan saya ya. Saya lanjut ya. Ya. Oke, ini untuk RPP-nya yang sudah kami susun untuk siklus 1 dan siklus 2. Oke, saya ke bawah. Oke, ini untuk soal pretest dan posttest. Kebetulan kami membuat soal pretest dan posttest itu sama. Untuk siklus 2 itu soalnya uraian. Nah, ini untuk lembar kerjanya. Nanti siswa itu mereka membuat proyek di sini. Mind mapping. Nah, ini untuk observasi, lembar observasi yang seperti yang di laporan tadi. Nah, ini adalah dokumentasi penelitian siklus 1 dan siklus 2, dan ini juga ada link YouTube kalau mungkin teman-teman ingin melihat prosesnya. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ms. Febi atas pemaparannya. Baiklah teman-teman semuanya, sekarang sudah waktunya untuk tanya jawab. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan dibuka mikrofonnya dan silahkan untuk bertanya. Iya, saya Ms. Febi bertanya. Iya, bismillah, silakan. Apa kendala yang Ms. Febi hadapi sebagai peneliti dalam melakukan PTK ini? Baik, terima kasih Bismillah atas pertanyaannya. Mungkin kendala atau hambatan yang saya hadapi itu karena pembelajaran kita kan berbasis daring ya atau online. Jadi
praktek pembelajarannya kan daring, kemudian penelitiannya juga kita lakukan secara daring. Mungkin karena daring atau online, mungkin kami sebagai peneliti dan observer juga merasa agak apa bahasanya ya, agak kesulitan karena kurang leluasa gitu dalam memperhatikan aktivitas siswa. Karena kan kalau melalui Zoom kita harus scroll satu-satu ya, melihat siswanya ini aktif atau tidak, menjawab atau tidak, seperti itu. Mungkin itu, kurang leluasa. Kemudian yang kedua adalah mungkin gangguan teknis atau jaringan yang kadang kurang stabil. Jadi ketika terjadi proses penelitian itu kurang kurang efektif ya, karena nanti ada siswa yang keluar masuk akibat jaringan yang kurang stabil seperti itu. Kemudian apalagi ya, waktu untuk membuat PTK ini juga sangat singkat, dengan membuat laporannya juga sangat singkat, itu kesulitan tersendiri bagi kami. Kemudian yang terakhir itu proses pengumpulan data mungkin, karena buat mereka kan melakukan post-test itu kan di rumah masing-masing. Jadi mengumpulkannya itu tidak bersamaan seperti itu. Ada yang mengerjakannya siang, sore, malam. Jadi saya selaku peneliti ketika mengumpulkan data itu nggak sama. Jadi kami butuh waktu yang lebih lama. Gitu. Mungkin seperti itu, Miss Mila, hambatan yang saya alami. Oke, Miss, terima kasih atas jawabannya. Ya, iya, terima kasih, Miss Mila. Ada lagi yang lain mungkin yang ingin ditanyakan? Oke, Miss, saya ingin bertanya. Nah, Silakan. jadi kan tadi pada penjelasan Miss Feby pada penelitian PTK ini kan menggunakan model penelitiannya itu dengan project based learning. Project based learning ya, Miss ya? Iya, nah, benar. Jadi pertanyaan berikutnya, alasan apa yang mendasari sehingga Miss Feby itu memakai model project based learning tersebut? Oke, baik. Alasan yang mendasari Miss Feby. Oke, baik. Terima kasih pertanyaan Miss Rida. Terima kasih pertanyaannya Miss Rida. Mungkin saya jawab kenapa saya memilih project based learning. Yang pertama tadi alasannya sudah saya paparkan di awal, bahwa selama ini kan kita sering menggunakan metode ceramah ya, yang cenderung monoton dan kurang menarik seperti itu. Jadi saya memilih model yang saya anggap itu inovatif dan dapat mengembangkan kreativitas siswa dalam belajar. Nah, menurut pendapat para ahli, salah satu model yang bisa diterapkan untuk meningkatkan kreativitas siswa, keaktifan siswa, hasil belajar siswa itu adalah project based learning, di mana project based learning itu siswa itu dapat ketika mereka membuat proyek, mereka itu bisa bekerja sama, meningkatkan kreativitas, sehingga diharapkan hasil belajar siswa juga meningkat seperti itu. Mungkin seperti itu, Miss Rida. Oke, Miss, saya paham, insya Allah dimengerti. Thank you, Miss Feby. Sama-sama. Ya, sepertinya untuk kali ini cukup dulu 2 pertanyaan mengingat waktu yang sangat terbatas. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Miss Feby yang sudah memaparkan beberapa hal terkait dengan PTK, yaitu penelitian tindakan kelas pada hari ini, dan kita sangat mendapatkan banyak manfaat dari hasil seminarnya, di mana ternyata inovasi itu sangat diperlukan ya untuk menghasilkan hasil pembelajaran yang sangat bagus. Baiklah, terima kasih juga saya ingin ucapkan kepada teman-teman yang sudah hadir, yang sudah meluangkan waktunya di sini sehingga dapat menyaksikan seminar PTK ini hingga selesai. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Thank you, Miss Feby. Thank you. Ya, terima kasih, Miss semuanya. Terima kasih semuanya. Sama-sama.